السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال سيدنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. معاشر المسلمين والmuslimat, para shaimin dan shaimat, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita berada di tanggal 10 Ramadan. Dan ini artinya tidak lama lagi 10 hari pertama bulan Ramadan telah berlalu. Ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk berintrospeksi, mengevaluasi diri kita. Apakah puasa kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita laksanakan selama 10 hari ini betul-betul kita sudah upayakan maksimal agar terpenuhi semua rukun-rukunnya, semua syarat-syarat diterimanya puasa, dan sudahkah betul-betul kita jauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Di saat yang sama, segenap amal ibadah kita, mulai dari salat malam, membaca Al-Quran, beriktikaf, bersedekah, dan sekian banyak amal kebaikan lainnya, sudahkah betul-betul kita laksanakan secara maksimal? Begitu pula, sudahkah kita betul-betul menjaga lidah kita, menjaga hati kita, menjaga mata kita dan seluruh anggota badan kita dari segenap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kualitas ibadah puasa kita diterima dan termasuk ibadah yang berkualitas tinggi yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih cukup waktu bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk menambah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan 20 hari ke depan. Oleh karenanya, teriring doa, semoga seluruh amal ibadah kita selama 10 hari pertama bulan Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa ini, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang adab-adab berdoa. Kita semua tahu, kita para hamba Allah ini fakir, senantiasa membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini, semuanya kita hadapi dan kita tidak akan bisa berhasil mengantisipasinya, menanggulanginya kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salah satu
bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk ekspresi dari relung hati kita yang terdalam bahwa kita selalu membutuhkan kepada Allah dan tidak akan pernah tidak membutuhkan kepada Allah meskipun sekejap mata, adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa selain sarana bagi kita semuanya untuk memohon segenap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, doa juga merupakan salah satu ibadah yang tinggi kedudukannya dalam Islam. Karena itu sekian banyak adab-adab yang disimpulkan, yang dirumuskan oleh para ulama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab-adab berdoa adalah mencari-cari waktu-waktu yang mulia agar doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari-cari waktu yang mulia agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu adab dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu yang ada berbeda satu dengan lainnya dalam kaitannya dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang mulia tersebut adalah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari paling mulia dalam setahun. Termasuk waktu yang mulia adalah hari Jumat, afdalu ayyamil usbu', hari yang paling mulia dalam satu pekan. Di antara waktu yang mulia adalah bulan suci Ramadan. Di antara waktu yang mulia untuk berdoa adalah waktu sahar, waktu sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Karena itulah dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon diampuni dosa-dosa mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. Makna hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memerintahkan malaikat untuk turun ke langit dunia di setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Malaikat ini menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan seruan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang berdoa sehingga Allah kabulkan doanya? Adakah orang yang memohon sesuatu kepada Allah hingga Allah kabulkan permohonannya? Adakah orang yang memohon ampun kepada Allah sehingga Allah ampuni dosa-dosanya? Hadis yang baru saja kita sebut terkenal dengan haditsun nuzul. Hadis ini bukan maknanya Allah bertempat di atas arus kemudian turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Karena hadis ini, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh hadis yang lain. Hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain. Hadis Rasulullah ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Buku yang sekarang ada di tangan kami adalah kitab
Amal al-Yawm wal Laylah. Kitab Amal al-Yawmi wal Laylah karya al-Imam Al-Hafidh Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ini bab al-waqtu alladhi yustahabbu fihi al-istighfar. Waktu yang disunnahkan untuk diisi dengan istighfar. Dalam kitab ini Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yumhilu hatta yamdiya syatrul laylil awwal thumma ya'muru munadiyan yunadi yaqul hal min da'in yustajabu lah hal min mustaghfirin yughfaru lah hal min sa'ilin yu'ta. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam berjalan, membiarkan malam berlalu hingga berlalu paruh malam pertama dan masuk paruh malam kedua. Tsumma ya'muru munadiyan. Maka Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk turun ke langit dunia dan berseru. Malaikat ini berkata, menyampaikan dari Allah, adakah orang yang berdoa sehingga dikabulkan doanya? Adakah orang yang mohon ampun kepada Allah sehingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Adakah orang yang memohon sesuatu hingga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi dengan ini menjadi jelas bahwa maksud dari haditsun nuzul yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya bukanlah bahwa Allah yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih bawah, turun dari atas ke bawah, bukan itu maknanya. Karena an-nuzulul hissi, karena turun secara fisik dari atas ke bawah, itu adalah sifat makhluk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadis ini ditafsirkan oleh Nabi sendiri dalam riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan malam berjalan hingga berlalu paruh malam pertama, masuk paruh malam kedua, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun ke langit dunia dan berseru dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah orang yang berdoa sehingga dikabulkan oleh Allah? Adakah orang yang beristighfar sehingga diampuni oleh Allah? Adakah orang yang memohon sesuatu sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, memang sebagian ulama menafsirkan hadis an-nuzul dengan tafsiran yang lain. Al-Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tentang haditsun nuzul ini, nuzulu rahmah la nuzulu nuqlah. Turun, yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukannya Allah yang turun dari atas ke bawah, berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih bawah. Meski demikian, kita katakan bahwa penafsiran haditsun nuzul riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dengan hadis riwayat An-Nasa'i ini lebih bagus, ini lebih tepat, karena ini membabi tafsiril warid bil warid, termasuk menafsirkan hadis dari Nabi dengan hadis dari Nabi juga, salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan demikian salah satu waktu yang mulia untuk berdoa adalah di waktu sahar, di sepertiga malam terakhir, dan ini adanya di setiap malam. Dengan demikian, adab berdoa yang pertama adalah mencari-cari waktu yang dimuliakan sehingga doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jum'ah bulan Ramadan, dan sepertiga malam terakhir atau bahkan dari pertengahan malam. Karena dalam hadis lain
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyud du'a'i asma', ya Rasulullah, doa manakah yang lebih mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Nabi bersabda, jawfal lail, yaitu doa yang dipanjatkan di pertengahan malam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adab yang kedua adalah mencari-cari kesempatan dan kondisi yang mulia. Karena ada kesempatan-kesempatan, kondisi-kondisi yang jika saat itu orang berdoa kepada Allah, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menegaskan, inna abwabas sama'i tuftahu 'inda zahfis sufufi fi sabilillah wa 'inda nuzulil ghaith wa 'inda iqamatis salawatil maktubah faghtanimud du'a fiha. Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka saat barisan-barisan para mujahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merangsak bergerak untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang kedua ketika turunnya hujan. Dan yang ketiga ketika melaksanakan salat 5 waktu, maka manfaatkanlah kesempatan-kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di antara kesempatan atau kondisi yang mulia untuk berdoa adalah dubura as-salawatil maktubat, setiap selesai salat 5 waktu. Demikian pula doa antara azan dan iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa dalam kesempatan puasa juga insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nabi bersabda, as-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi da'watan la inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada saat jika dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, yaitu saat berbuka. Kemudian yang sangat penting juga kesempatan untuk berdoa adalah saat bersujud dalam salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammas sujudu fajtahidu fihi bid-du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum. Sedangkan amalan dalam sujud adalah bersungguh-sungguhlah kalian dalam sujud untuk berdoa kepada Allah. Sungguh layak doa kalian dikabulkan oleh Allah Ta'ala saat bersujud. Adab yang ketiga, adab berdoa adalah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Menghadap kiblat, mengangkat dua tangan, ini salah satu adab dalam berdoa. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, dan Allah tidak akan mengecewakan para hamba, tidak akan membiarkan orang yang mengangkat kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya berdoa kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan orang ini kembali dengan tangan hampa. Diberikan pahala oleh Allah atau diberikan apa yang dia minta. Kenapa seorang muslim ketika berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit? Pasti bukan karena Allah bertempat di langit atau bertempat di arah atas, tapi karena langit adalah qiblatud du'a, kiblat orang berdoa. Nabi mengajarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa ketika orang berdoa hendaklah mengangkat kedua tangannya ke arah atas. Sebagaimana ketika kita salat menghadap kiblat,
bukan karena Allah bertempat di arah kiblat atau bertempat di dalam kiblat, bukan. Tetapi karena Ka'bah adalah kiblat salat. Demikian pula saat kita berdoa mengangkat tangan ke arah langit, bukan karena langit tempat Allah berada, tapi karena langit adalah kiblat doa. Karena langit adalah mahbitur rahmati wal barakat. Langit adalah tempat turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan saat berdoa, kita juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita, memanjangkan tangan kita ke arah atas. Itu maksudnya atau maknanya adalah istinzalur rahmah, meminta diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab berdoa yang berikutnya adalah at-tadarru'u wal khusyu'u wal rahbatu wal raghbah. Ketundukan hati, penghambaan diri, rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah. Hendaknya ini semuanya menjiwai diri kita saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala memuji para nabinya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya para nabi alaihimus salatu wassalam selalu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan senantiasa berdoa kepada Allah raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka betul-betul tunduk, berserah diri, menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab berdoa berikutnya adalah menduga dengan kuat bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memastikan berdoa, artinya bahwa dalam berdoa kita jangan pernah ragu. Kita memastikan memohon sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hendaknya membulatkan hati dengan penuh keyakinan, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, hendaknya memastikan doanya, memastikan permohonannya. Janganlah ia berkata, ya Allah, jika engkau berkehendak, kabulkanlah doaku, berikanlah apa yang aku minta. Jika engkau tidak berkehendak, maka engkau tidak akan mengabulkan doaku. Itu tidak selayaknya mewarnai doa kita. Hendaknya kita saat berdoa memastikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berdoa yang berikutnya, al-ilhahu fid du'a. Ulet dalam berdoa. Ulet dalam memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti-henti dalam berdoa. Tidak putus harapan dalam berdoa. Salah satu adab berdoa adalah bersungguh-sungguh, ulet dalam memohon sesuatu kepada Allah. Salah satu wujud dari keuletan dalam berdoa atau keseriusan dalam berdoa, mengulang doa itu 3 kali. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana alaihi salatu wassalam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Bahwa Nabi SAW jika berdoa, maka beliau mengulang doanya itu 3 kali. Dan jika meminta sesuatu,
maka beliau meminta sesuatu itu 3 kali. Kemudian salah satu bentuk keteguhan, keuletan dalam berdoa, bahwa orang tidak mudah putus harapan. Jangan sampai orang berdoa memohon sesuatu, lalu belum begitu lama, belum begitu sering berdoa, lalu sudah mengatakan dalam dirinya, sepertinya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak selayaknya menghantui pikiran kita. Karena siapa tahu doa yang kita panjatkan hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan di akhir-akhir hayat kita. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bab yustahabu lil abdi ma lam ya'jal, yustajabu lil abdi ma lam ya'jal, bahwa akan dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru, berputus asa, berputus harapan. Yaqulu da'autu falam yustajab li, dia mengatakan aku sudah berdoa tapi sepertinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita hendaknya serius dalam berdoa, ulet dalam berdoa, tidak berhenti-henti dalam berdoa memohon sesuatu kepada Allah meskipun tanda-tanda dikabulkannya doa itu belum terlihat. Sebagian ulama mengatakan, inni as'alullah azza wa jalla mundu 20 sanatan hajatan wa ma ajabani wa ana arjul ijabah. Aku minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu keperluan selama 20 tahun dan sampai sekarang belum terwujud, dan aku masih terus berdoa dan mengharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat sepertinya doa kita belum terlihat dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan memuji Allah atas semua pemberian-pemberian yang Ia berikan kepada kita. Di antara adab berdoa yang berikutnya, membuka doa dengan membaca hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, lalu doa juga ditutup dengan hamdalah dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha hajatan fabda'u bis-salati 'alayya." Jika kalian meminta suatu keperluan kepada Allah, mulailah dengan membaca salawat untukku. Fa innallaha akramu min an yus'ala hajataini fayaqdiya ihdahuma wa yarudda al-ukhra. Karena Allah Ta'ala lebih pemurah. Allah tidak akan mengabulkan salah satu doa padahal ada 2 doa yang diminta oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adab doa yang berikutnya, dan ini sangat penting, adalah bertaubat, mengembalikan kezaliman-kezaliman kepada orang yang bersangkutan, mengaku berdosa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memakan makanan yang halal. Ketika kita hendak berdoa, maka hendaklah kita awali dengan bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Dan sebelum itu, hendaklah kezaliman-kezaliman, barang yang kita ambil dari orang lain, dari pemiliknya tanpa hak, hendaknya kita kembalikan kepada pemiliknya tersebut. Kita mengaku berdosa kepada Allah, kita mengaku berbuat salah, dan yang sangat penting adalah makan dari makanan yang halal. Karena Nabi SAW bersabda kepada sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas, "Atib luqmataka tustajab da'watuka." Halalkanlah makanmu sehingga Allah kabulkan doamu.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini beberapa adab berdoa dalam Islam. Kita yang ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah memenuhi adab-adab yang sudah disimpulkan oleh para ulama Islam dari Al-Qur'an dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Ramadan. Sekian banyak waktu dan kesempatan mulia dalam berdoa ada di hadapan kita. Saat kita berpuasa, kita berada di bulan Ramadan, di pertengahan malam, saat berbuka, itu semuanya adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena itu, selain doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabah corona yang dari kita semuanya. Di bulan Ramadan ini, marilah kita berdoa dengan salah satu doa yang sangat penting. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Karena dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan lainnya, bahwa di setiap malam Ramadan Allah memerdekakan dari api neraka sebanyak 1.000.000 orang. Setiap malam Ramadan Allah merdekakan 1.000.000 orang dari api neraka. Dan di akhir Ramadan nanti, di hari terakhir bulan Ramadan, Allah merdekakan sebanyak jumlah yang Allah merdekakan di seluruh malam-malam Ramadan. Oleh karenanya, kita sungguh memohon kepada Allah agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang Allah merdekakan dari api neraka di bulan suci Ramadan ini. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna wa qabalna. Allahumma taqabbal minna wa qabalna. Allahumma taqabbal minna wa qabalna ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.